Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesya Zarfan Darmawan dengan nomor NIM 011043220048. Hari ini saya akan membuat video UAS eh, dari matkul Ekonomi Politik Amerika dengan pengajar dosen Pak Wibawanto Nugroho. Jadi saya akan mulai pertama-tama dalam peta global ekonomi politik. Kawasan Amerika memainkan peran yang unik, kontradiktif, dan penuh dinamika. Kawasan ini bukan hanya penting karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, tapi juga karena sejarah panjang interaksi kekuasaan yang membentuk struktur ekonomi politik modern. Negara-negara seperti Kanada, Meksiko, Venezuela, Kuba, Kolombia, Brazil, dan juga Bolivia menawarkan contoh beragam tentang bagaimana sistem ekonomi, ideologi politik, dan interaksi internasional, khususnya dengan Amerika Serikat, membentuk arah pembangunan nasional mereka. Jadi pertama-tama negara Kanada. Kanada yang terletak di ujung utara benua, merupakan negara dengan sistem demokrasi liberal yang kuat dan tingkat pembangunan manusia yang tinggi. 2020, Kanada telah membangun hubungan ekonomi yang dalam dan stabil dengan Amerika Serikat. Integrasi ekonomi ini diperkuat melalui berbagai perjanjian, mulai dari Perjanjian Perdagangan Bebas Kanada Amerika Serikat pada tahun 89, lalu menjadi NAFTA bersama Meksiko pada tahun 94, hingga sekarang dengan Perjanjian USMCA. Kanada adalah pemasok utama energi ke Amerika Serikat, terutama minyak, gas alam, dan listrik. Selain itu, sektor otomotif dan agrikultur Kanada juga sangat bergantung pada pasar Amerika. Namun, hubungan ini bukan tanpa gesekan. Kanada dan Amerika Serikat kerap berselisih dalam isu tarif dan kebijakan proteksionis seperti dalam sengketa kayu lunak dan baja. Selain itu, meskipun berbagi sistem kapitalisme, Kanada cenderung menganut pendekatan sosial demokratis dengan pelayanan, kesehatan publik, dan kebijakan iklim yang lebih progresif. Hal ini seringkali menjadikan Kanada sebagai alternatif model dari pasar bebas neoliberal ala Amerika. Dalam kebijakan luar negeri, Kanada juga lebih kooperatif dengan institusi multilateral dan kadang mengambil posisi yang berbeda dari Amerika Serikat, seperti dalam isu Timur Tengah atau perubahan iklim. Meski demikian, realitas geografis dan ketergantungan ekonomi membuat Kanada tetap menjadi sekutu dan mitra dekat Amerika Serikat, terutama dalam isu-isu global. Beranjak ke selatan, Meksiko menawarkan realitas yang sangat berbeda. Negara ini telah melalui transformasi ekonomi yang besar sejak krisis utang pada tahun 1950-an. Dalam upaya keluar dari krisis, Meksiko menerima resep neoliberal dari lembaga Bretton Woods, privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan pengurangan peran negara. eh, ini membuka jalan bagi integrasi Meksiko dalam rantai pasok Amerika Utara. Melalui NAFTA dan kini USMCA, Meksiko menjadi basis manufaktur murah untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, terutama di sektor otomotif dan elektronik. Namun, integrasi ini tidak menghapus ketimpangan struktural. Ketergantungan pada pasar Amerika Serikat membuat Meksiko sangat rentan terhadap dinamika ekonomi di utara. Ketika krisis keuangan terjadi di Amerika Serikat,
Meksiko kerap ikut terpukul. Lebih dari itu, globalisasi yang dikendalikan oleh modal asing juga memperdalam kesenjangan antara wilayah industri di utara dan wilayah agraris di selatan. Masalah upah rendah, eksploitasi buruh, serta degradasi lingkungan menjadi tantangan yang melekat dalam model ini. Secara politik, hubungan Meksiko dan Amerika Serikat juga sangat dipengaruhi oleh isu imigrasi dan perdagangan narkoba. Pemerintah Amerika Serikat sering menekankan Meksiko untuk mengendalikan arus migran dan memperketat perbatasan selatan. Dalam banyak hal, Meksiko menjadi ekstensi kebijakan domestik Amerika Serikat, menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan dan keadilan internasional. Kontras paling tajam terlihat di Venezuela. Negara ini pernah menjadi negara terkaya di Amerika Selatan berkat cadangan minyak yang sangat besar. Selama dekade-dekade awal dekade-dekade awal abad ke-20, Venezuela menjalin hubungan dagang yang erat dengan Amerika Serikat, yang menjadi pasar utama minyak mentah Venezuela. Namun, titik balik terjadi pada akhir 1990-an ketika Hugo Chavez naik ke tampuk kekuasaan dengan janji untuk merebut kembali kendali atas sumber daya nasional dan membangun sistem yang lebih adil bagi rakyat miskin. Dengan proyek sosialisme abad ke-21, Chavez menasionalisasi sektor energi, mendistribusikan keuntungan minyak melalui program sosial, dan menantang dominasi lembaga barat seperti IMF dan Bank Dunia. Hubungan dengan Amerika Serikat memburuk tajam dan retorika anti-imperialisme Chavez menjadi sorotan dunia. Di bawah Nicolas Maduro, ketegangan semakin meningkat, terutama setelah pemilu yang dianggap tidak demokratis oleh Barat. Amerika Serikat merespons dengan sanksi ekonomi yang ketat, membekukan aset Venezuela di luar negeri, dan memutus akses perusahaan minyak negara PDVSA ke pasar internasional. Krisis ekonomi yang terjadi bukan hanya akibat sanksi, tetapi juga dari ketergantungan yang ekstrim pada ekspor minyak, korupsi, dan kesalahan manajemen ekonomi internal. Hari ini, Venezuela menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan jutaan warganya melarikan diri ke negara-negara tetangga. Dalam konteks ini, ekonomi politik Venezuela menunjukkan apa yang terjadi ketika sebuah negara mencoba melawan tatanan global hegemonik, tapi tidak memiliki kapasitas institusional dan diversifikasi ekonomi untuk menopang visinya. Sekarang kita berpindah ke Kuba. Kita melihat narasi tentang isolasi dan perlawanan yang bahkan lebih panjang. Sejak revolusi tahun 59, Fidel Castro dan para revolusioner Kuba menumbangkan kediktatoran Batista dan mengusung sistem sosialis yang menasionalisasi aset asing, banyak diantaranya milik perusahaan Amerika. Amerika Serikat merespons dengan embargo ekonomi yang berlangsung hingga hari ini, menjadikan Kuba sebagai simbol ideologis dalam Perang Dingin. Embargo ini telah membatasi akses Kuba terhadap teknologi, pendanaan internasional, dan perdagangan, menjadikan negara ini sangat tergantung pada dukungan dari sekutu seperti Uni Soviet dan kemudian Venezuela. Meski diterpa berbagai kesulitan, sistem Kuba tetap bertahan. Negara ini membangun sistem kesehatan dan pendidikan yang diakui dunia, dan dalam banyak kasus justru menjadi model solidaritas global. Namun, keterbatasan ekonomi dan ketatnya kontrol politik menciptakan tekanan dari dalam. Reformasi kecil mulai dilakukan,
izin usaha swasta, liberalisasi mata uang, dan pembukaan pariwisata internasional. Pada masa pemerintahan Obama, sempat ada normalisasi hubungan diplomatik, tetapi ini kembali mundur di bawah Trump dan belum sepenuhnya pulih. Amerika Serikat tetap melihat Kuba melalui lensa ideologis, bukan pragmatis. Sementara itu, generasi muda Kuba mendorong pembaruan, menciptakan ketegangan antara warisan revolusioner dan tuntutan perubahan zaman. Sekarang kita ke negara Kolombia. Kolombia, kita melihat wajah hubungan yang lebih harmonis, setidaknya di permukaan. Amerika Serikat dan Kolombia memiliki hubungan dekat dalam bidang perdagangan dan keamanan melalui Free Trade Agreement dan bantuan militer dalam program Plan Colombia. Amerika Serikat memainkan peran besar dalam membantu pemerintah Kolombia memerangi kelompok gerilya seperti FARC dan mengendalikan perdagangan narkoba. Hubungan ini memberi Kolombia keuntungan ekonomi, tapi juga menimbulkan kritik. Militerisasi yang berlebihan, pelanggaran HAM, serta ketergantungan terhadap bantuan luar membuat banyak pihak mempertanyakan keberlanjutan model ini. Kini, dengan terpilihnya Gustavo Petro sebagai presiden kiri pertama dalam sejarah Kolombia modern, arah politik negara ini mulai bergeser. Petro berjanji menghentikan eksploitasi minyak baru, mengedepankan keadilan sosial, dan meninjau ulang kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Namun, mengingat pentingnya investasi asing dan tekanan ekonomi, transformasi ini akan sangat menantang. Kolombia berada di titik persimpangan antara melanjutkan model pembangunan berbasis ekstraktif yang bergantung pada Amerika Serikat atau membangun jalan baru yang lebih berkelanjutan dan berdaulat. Sekarang kita akan maju ke Brazil. Brazil sebagai negara terbesar di kawasan memiliki kekuatan manuver yang jauh lebih besar dengan ekonomi yang beragam dan populasi lebih dari 200 juta jiwa. Brazil memiliki kapasitas untuk membentuk tatanan regional dan bahkan global. Dalam 2 dekade terakhir, Brazil menunjukkan ambisi tersebut. Di bawah Lula, Brazil menjadi pemimpin Global South, memperjuangkan reformasi lembaga global, memperkuat kerjasama Selatan, dan ikut mendirikan BRICS sebagai alternatif kekuatan Barat. Lula menolak dominasi dolar dan menyerukan tata ekonomi global yang lebih adil. Namun, perubahan politik di dalam negeri seringkali menggoyahkan arah luar negeri Brazil. Di bawah Bolsonaro, hubungan dengan Amerika Serikat menghangat secara ideologis, terutama dengan Trump. Tapi menjadi lebih dingin setelah Biden terpilih. Kini, dengan Lula kembali berkuasa, Brazil berupaya mengedepankan posisi netral aktif, menjalin hubungan baik dengan China dan Rusia, namun tetap terbuka terhadap dialog dengan Amerika Serikat. Isu utama dalam hubungan Amerika Serikat-Brazil saat ini adalah lingkungan, terutama pada hutan Amazon. Amerika Serikat menekan Brazil untuk melindungi kawasan tersebut demi kepentingan global. Tetapi Brazil menuntut kompensasi dan keadilan ekologis atas beban tersebut. Hubungan keduanya menjadi lebih strategis ketimbang ideologis, sebuah dinamika yang mencerminkan kedewasaan diplomatik Brazil dalam sistem dunia multipolar. Selanjutnya, yang terakhir, kita masuk ke negara Bolivia. Bolivia menghadirkan cerita tentang sumber daya dan perjuangan kedaulatan. Negara ini memiliki salah satu cadangan lithium terbesar di dunia, bahan baku utama untuk baterai dan transisi energi global. Di bawah Evo Morales, Bolivia menasionalisasi gas alam dan mineral,
menolak model pembangunan yang dikendalikan asing, serta memperkenalkan konsep Buen Vivir sebagai filosofi alternatif terhadap pertumbuhan ekonomi neoliberal. Morales juga mengambil langkah berani dengan mengusir USAID dan mengkritik campur tangan Amerika Serikat dalam urusan domestik. Namun, transisi ini tidak berjalan mulus. Ketegangan politik meningkat, terutama setelah Morales memenangi pemilu kontroversial pada tahun 2019. Pemerintah sementara yang didukung militer dan diduga memiliki dukungan tidak langsung dari Amerika Serikat mengambil alih, memicu protes besar-besaran. Setelah Morales kembali dari pengasingan dan partainya menang dalam pemilu, Bolivia mencoba menstabilkan kembali institusi politik dan melanjutkan agenda kedaulatan sumber daya. Amerika Serikat tetap berkepentingan terhadap lithium Bolivia, tetapi Bolivia kini lebih banyak membuka kerjasama dengan Tiongkok dan Rusia sebagai mitra alternatif. Di sinilah ekonomi politik global bersinggungan langsung dengan perebutan teknologi masa depan dan geopolitik energi hijau. Ketika kita melihat seluruh narasi ini secara utuh, terlihat bahwa hubungan antara negara-negara di benua Amerika dengan Amerika Serikat bukan hanya persoalan dagang atau diplomasi biasa. Ini adalah cerita tentang dominasi, perlawanan, adaptasi, dan negosiasi. Kanada mungkin menjadi mitra stabil, Meksiko menjadi negara semi-periferal yang terus bergulat dengan ketergantungan. Venezuela dan Kuba memilih jalan ideologis yang penuh resiko. Kolombia menjadi contoh kerjasama keamanan yang kompleks. Sementara itu, Brazil dan Bolivia berusaha menegosiasikan ulang posisi mereka dalam arsitektur global yang sedang berubah. Dalam dunia yang bergerak menuju multipolaritas dengan krisis iklim, pandemi, dan ketidaksetaraan global sebagai tantangan besar, hubungan ekonomi politik di kawasan ini akan terus berubah. Tantangan utama bagi negara-negara Amerika Latin dan Utara bukan hanya bagaimana menghadapi tekanan dari Amerika Serikat, tetapi bagaimana membangun kapasitas internal, solidaritas regional, dan strategi global yang memungkinkan mereka mengontrol masa depan mereka sendiri. Dunia sedang berubah, dan kawasan ini tidak lagi harus memilih antara dominasi atau isolasi. Yang dibutuhkan adalah kedaulatan yang cerdas, berbasis pada keadilan, keberlanjutan, dan juga demokrasi sejati. Baik, kita juga sudah sampai pada akhir video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.